Kopi merupakan komoditas unggulan Indonesia yang peminatnya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan minat ini disebabkan oleh kecenderungan gaya hidup remaja hingga orang tua yang menjadikan kopi sebagai salah satu menu wajib harian. Kopi yang dikonsumsi beragam, mulai dari jenis komoditasnya, jenis pengolahannya, maupun jenis sajiannya. Kopi berdasarkan komoditas yang terkenal ialah Robusta dan Arabica. Kopi berdasarkan jenis pengolahannya adalah kopi yang diolah dengan sistem kering, basah, maupun honey. Sedangkan kopi berdasarkan penyajiannya, ada kopi yang disajikan dengan cara natural dan ada yang instan. Dalam 100 gram kopi bubuk, mengandung setidaknya 129 kalori, 2,6 gram air, 12,3 gram protein, 35 gram karbohidrat, 0,5 gram lemak, 179 mg kalsium, dan juga 383 mg fosfor. Kopi juga mengandung bahan penyegar yang disebut kafein. Kopi juga mengandung magnesium dan bahan kimia tumbuhan seperti polifenol yang mengandung asam klorogenat dan asam quinat. Dan juga mengandung diterpen yang mengandung kafestol dan kahwel, sehingga tidak heran ketika kita minum kopi, kita akan merasa lebih segar. Menurut penelitian yang dilakukan di Belanda, meminum 4 cangkir kopi setiap harinya dapat menurunkan resiko stroke sampai dengan 20%. Ketika kita mengkonsumsi kopi tanpa gula, berarti kita mengkonsumsi minuman rendah kalori yang mempercepat metabolisme untuk membantu pembakaran lemak dalam tubuh. Oleh karenanya, kopi digadangkan dapat menjaga berat badan ideal. Selain menjaga berat badan, kopi juga dipercaya dapat menjaga kesehatan liver karena kopi dapat membantu proses detoksifikasi sel kanker pada hati. Dan karena kandungan kafeinnya, kopi diyakini dapat menjaga kesehatan dan menurunkan resiko demensia atau pikun serta resiko depresi. Namun, di samping dampak baik kopi juga membutuhkan perhatian khusus untuk dapat dikonsumsi oleh beberapa orang. Kafein yang terdapat pada kopi memicu peningkatan asam lambung yang menyebabkan iritasi saluran cerna, yang menyebabkan seseorang dapat diare dan meningkatkan resiko GERD. Selain itu, kafein yang terkandung di dalam kopi juga menyebabkan jantung berdebar cepat sehingga menyebabkan hipertensi atau tekanan darah meningkat yang apabila berkelanjutan akan menyebabkan lemah jantung. Masih karena kafein juga yang menyebabkan kita lebih segar setelah mengkonsumsi kopi, hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia. Pada wanita, konsumsi kopi akan berpengaruh terhadap endometriosis yang menyebabkan penurunan kesuburan dan gangguan peluang kehamilan. Sedangkan pada ibu hamil, konsumsi kopi sangat tidak disarankan karena meningkatkan risiko keguguran. Selain itu, konsumsi kopi juga menyebabkan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada pengeroposan tulang serta penguningan pada gigi. Untuk menghindari dampak buruk dari konsumsi kopi dan mendapatkan hal baik dari kopi, maka penyajian dan pengkonsumsian kopi dapat mulai diperhatikan. Mulai dari hanya mengkonsumsi kopi organik dan menggunakan kertas filter saat menyeduh kopi. Untuk menghindari diabetes tipe 2, kita juga dapat mengurangi penggunaan pemanis pada kopi dan diganti dengan krimer alami ataupun penambahan bubuk kakao pada kopi. Serta kita dapat menghindari konsumsi kopi berlebih agar dapat mengontrol kafein yang diterima oleh tubuh. Controlling ini dilakukan secara mandiri karena setiap orang memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda.